Didoakan belakangnya udah standby orang-orang karena menjaga supaya dia jatuh kan. Perempuan untuk perempuan, laki-laki untuk laki-laki. Nah, didoakan, diusahakan pasti tumbang tuh. Di KKR pasti diusahakan tumbang. Kalau nggak tumbang tuh nggak ada rasanya. Didorong atau? Kalau yang tidak mau jatuh ya didorong. Kalau tidak didorong tidak apa-apa, dibantu, ditarik. Dari belakang. Dari belakang. Jadi kalau orang bilang kayak mereka tumbang karena mereka kerasukan Roh Kudus, no. Aslinya kamu nggak sembuh, nggak ada yang sembuh. Nggak ada yang sembuh. Nggak ada yang sembuh. Mereka kembali pulang dengan posisi mereka datang. Iya. Kalau pendeta pakai minyak urapannya, jujur sorry, minyak urapan itu. Mau tahu minyak urapan itu komposisinya apa? Apa? Itu minyak goreng kita campur minyak zaitun. Jadilah minyak urapan kalian yang didoakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para penonton yang kami muliakan, jumpa lagi bersama kami dengan spesial kehadiran tamu dari Ananda Jesslyn Tia Lestari. Baru masuk Islam tetapi beliau memang mu'alaf yang cerdas. Jadi speed kecepatan pikirannya mungkin lebih cepat daripada ucapannya. Jadi ini saling salep-salepan, kejar-kejaran antara pikiran sama ucapan dia. Bahkan saya nanya dikit, jawabannya panjang sekali. Baik hadirin sekalian, asik ngomong. Saya suka ngomong bareng orang yang cerdas, itu suka sekali. Jadi kita ini ngomong berkualitas ya, connecting. Ini kita bicara tentang maraknya pemurtadan lewat jalur KKR. Betul. Jadi di mana KKR ini adalah merupakan tools ya, dijadikan sebagai tools. Betul. Untuk memurtadkan orang-orang Islam. Buktinya, buktinya adalah tempat-tempat KKR itu dilaksanakan di tempat-tempat di mana mayoritas orang Islam di situ. Betul? Betul. Ya kan? Sebagai garis bawah, kita garis bawahin dulu ini. Seandainya KKR itu benar, maka tentu rumah sakit tak perlu ada. Termasuk rumah sakit Kristen tak perlu ada. Ya kan? Yang rumah sakit Kristen mahal-mahal itu apa semuanya tak perlu ada. Betul. Cukup diselesaikan dengan KKR sembuh. Ya. Iya. Satu. Yang kedua, jikalau KKR itu ada, maka tidaklah perlu ada yang namanya dokter-dokter. Dokter-dokter yang praktek atau sekolah. Karena sekolahnya mahal. Ya kan? Cukup dengan KKR maka selesai semuanya. Baik, di depan saya sekarang hadir seorang mu'alaf yang dulu pernah menjadi pelaku dari kegiatan KKR itu sendiri. Betul. Pernah menjadi relawan atau bagaimana? Saya memang bertugas. Itu Betul, itu memang tugas saya karena saya pemusik utama gereja. Nah, saya itu harus ke situ karena saya pemusik utama dan KKR itu sangat identik dengan konser. Oke, dia sangat identik dengan konser. Bentuknya juga sama seperti konser. Nah, di KKR tersebut juga biasanya persiapan KKR itu membutuhkan waktu 1 bulan. 1 bulan dimana bukan untuk timnya kita, tapi untuk kita mempromosikan, mempromosikan di mana kita akan bagian yang akan mempromosikan adalah siapa? Pendeta sendiri, pendeta cabangnya, kemudian dibantu oleh pendoa-pendoa syafaat dan para asyir-asyir di situ. Mereka yang akan menyebarkan beserta dengan orang-orang yang di pelosok. Dan KKR itu jarang kita menemukan KKR kalau misalnya di kota besar. Tuh, KKR tuh paling mayoritas tuh pasti langsung ke pelosok-pelosok. KKR di Papua, KKR di mana, pasti mereka tuh pelosok kecil terpencil dan susah untuk di reach out. Dan biasanya infrastruktur di situ itu sangat tidak mumpuni ya. Mereka sekolah kemungkinan tidak ada pun lokasinya tuh jauh, biasa di kota ataupun rumah sakit. Rumah sakit tuh jarang sekali ada. Ada klinik kesehatan yang ada. Oke. Dan yang seperti bahkan ya kantor polisi dan lain-lain itu sangat jauh lah. Mereka jauh dari semua fasilitas publik. Oke.
Nah, KKR itu sendiri, tujuan kita KKR itu sebenarnya nih memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa. Bukan menenangkan ya. Oh bukan, beda itu. Memenangkan. Oke. Kita mau menyelamatkan jiwa. Walaupun kita tidak tahu kita selamatkannya kemana, tapi kita selamatkan ini. Jiwa apa itu? Nah, jiwa umat. Domba-domba yang tersesat? Betul, domba-domba yang tersesat. Karena kita domba-domba yang sudah di jalan yang benar. Jadi kita domba-domba yang sudah dipandu oleh Yesus Kristus. Kita domba Yesus. Ya, jadi kita mau mencari domba-domba lain nih. Nah, kita mau mencari domba-domba lain di pelosok-pelosok itu. Di mana? Karena menurut kita semua orang yang di luar Kristen sesat. Semua orang yang luar Kristen itu ya meninggal akan masuk neraka. Betul. Itu yang dipercayakan. Karena kalian tidak percaya kunci keselamatan kita. Kalian tidak percaya dengan penebusan kita. Berarti kalian tidak dapat Yesus Kristus dong. Walaupun persyaratan dapat Yesus Kristus itu benar-benar absolutely doesn't make sense. Betul. Kamu membunuh nggak apa-apa, asalkan besok kamu ke gereja, kamu sumpah di depan gereja bahwa Yesus adalah Tuhan kita, beres semua dosamu. Itu tidak make sense, tapi digunakan sebagai itu kalimat penjualannya. Oke, jadi kalimat istilah marketingnya adalah itu. Yesus adalah keselamatan. Yesus akan menebus semua dosamu. Apapun dosamu akan dihapuskan. Yang happy, yang jahat, orang-orang yang jahat, orang-orang yang dosa yang paling banyak, bahagia mereka. Ya kan, simple. Tidak perlu doa, tidak ada persyaratan. Kamu mau ke gereja berapa kali terserah. Yang penting kamu percaya Yesus nih, kan? Udah beres. Berbuat baik juga tidak perlu sebenarnya. Karena kan udah kan kunci keselamatan. Perpuluhan nggak perlu. Oh nggak perlu. Kan tidak ditulis. Kunci keselamatan untuk mendapat Yesus adalah perpuluhan. Oh bukan perpuluhan, percaya kepada Yesus. Beda. Perpuluhan itu tidak. Yes, itu tidak memungut perpuluhan. Itu gereja yang memungut perpuluhan. Pendeta yang memungut perpuluhan. Kamu cukup percaya. Percaya saja sudah, penebusan kamu isinya sudah deal lah. Kamu sudah sign kontrak, sudah bebas. Jadi itu yang akan dijual ke KKR ke pelosok-pelosok ya. Nah, orang-orang di pelosok itu kan satu bisa dikarenakan infrastrukturnya rendah. Kebanyakan pendidikan tidak tinggi. Mereka tidak punya media-media massa, internet susah. Gimana cara mereka dapat informasi? Handphone dan lain-lain mereka tidak mampu kemungkinan kan, karena ekonominya cukup lemah. Tapi mereka biasanya memegang agama, sudah punya agama mayoritasnya. Mereka pasti punya agama dong. Apalagi orang Indonesia, kita tidak mungkin kita lahir terus kita dibilang nggak apa-apa kamu jadi ateis, kan nggak mungkin. Kita punya budaya untuk harus memegang, dan agama yang mayoritas dipegang adalah Islam. Betul? Agama Islam. Nah, nanti KKR ini akan mendobraknya dengan kunci penyembuhan, janji-janji penyembuhan. Kalian tidak punya rumah sakit. Kalian kemana-mana jauh, kalian tidak punya transportasi, dan kalian tidak punya informasi. Banyak dong poin yang kita bisa menangin dong. Kita datang, kita bawa informasi, kita bawa band, kita bawa semua kemegahan kota. Kita bawa pendeta yang radikal, yang rasanya itu kalau datang itu kita langsung semangat gitu kan. Lihat mukanya aja kita semangat gitu. Nah, untuk pendeta pilihan. Tuh. Dan tempatnya juga tempat pilihan juga yang nggak ada rumah sakit. Jauh dari rumah sakit. Jauh, bukan cuma rumah sakit, semua infrastrukturnya jauh. Biasanya tuh kayak seperti di tengah-tengah lapangan ini juga lapangan-lapangannya mungkin di tengah kota, tapi itu kota kecil. Bukan kota, desa. Yang tidak ada kota kan. Di situ ada kotanya tapi dia pasti di desa. Di desa. Pertama ada untuk menggapai orang desa, kedua tuh murah. Jadi modalnya tidak diperlukan terlalu besar. Kalau ke kota mahal, ratusan mungkin untuk harus sekali datang kan. Kalau ke desa-desa itu kan masih bisa terjangkau. Nah, jadi setelah mereka pemilihan pendetanya itu pendeta yang radikal, yang benar-benar rasanya wah nih, bagus nih, kalau dipromosiin juga orang-orang desa bakal tertarik untuk datang kan, pingin dengarkan, pingin ketemu dengan pendeta itu kan, apalagi kalau pendeta datang itu kan, parasnya luar biasa ya, maksudnya mereka tuh digambarkan seperti nabi-nabi begitu, motivator yang kuat gitu, leader gitu kan, betul, apa namanya tuh? Inspirator, betul, gitu kan? Inspirator yang benar-benar tuh kelihatan orator. Orator betul. Jadi mereka tuh mampu membuat massa itu benar-benar tuh excited dan benar-benar ingin ingin mendengarkan, kayak semua kata yang dia ngomongin itu kita bisa langsung percaya seperti begitu ya. Nah, pendeta-pendeta itu akan didatangin. Itu latihannya berarti berjenjang ya? Berjenjang itu. Berjenjang. Pendeta-pendeta radikal itu pertama mereka latihan berjenjang, dan biasanya mereka itu pendeta pengusir setan. Mereka tuh exorcis biasanya. Karena kalau eksorsis itu keren.
Levelnya tuh beda nih. Ada pendeta cabang. Pendeta cabang tuh biasanya yang kalem, yang baik. Kadang kita lebih bisa ngomong dengan pendeta cabang karena mereka lebih manusiawi. Cabang apa ini? Cabang tuh biasanya mereka tuh emang pendeta jemaat situ. Misalnya jemaat Pontianak atau misalnya jemaat Jakarta Selatan. Nah dia tuh pendeta Jakarta doang, khusus untuk umatnya, untuk membina umatnya. Biasanya kita bisa lokal ngomong maksudnya lokal. Cabang itu. Tapi kalau yang pendeta radikal dari itu pendeta sudah levelnya level nasional gitu maksudnya? Tidak, bukan nasional. Mereka itu emang pendeta-pendeta yang mengkhususkan dirinya itu mereka itu belajar lebih ke arah untuk pengusiran setan, penyembuhan orang sakit. Habis itu ada satu lagi pengurapan. Jadi pendeta-pendeta yang bisa memasuki Roh Kudus kepada orang. Nah itu mereka itu. Iya bentuknya juga beda, ngomongnya beda. Iya. Ngomongnya beda, gaya jalannya juga beda. Kita juga kalau dia lewat kita agak takut ya. Itu yang jenis pendeta-pendeta radikal itu. Beda dengan pendeta cabang. Pendeta cabang itu seperti ya kita punya bapak rohani lah. Biasanya kita ada masalah kita bisa ngomongin. Ini beda, jenisnya berbeda jelas. Nah pendeta-pendeta ini itu akan berusaha keras meyakinkan masyarakat di situ yang punya agama lain. Istilah kalian tukar agama kalian dengan kesembuhan. Kayak tukar agama kalian kesembuhan. Banyak dong orang-orang di situ mereka tidak punya uang untuk menjalani pengobatan rumah sakit dan lain-lain. Mereka mendingan datang ke KKR. Dan KKR itu biasa ada makan. Biasa dibagikan makanan atau minuman gratis yang bisa memancing masyarakat. Asal dananya mencukupi ya. Sembako atau makanan? Makanan. Sembako itu jika kalian murtad. Kalian betul nggak ya murtad ya perkataan? Betul ya? Murtad. Kalau kalian murtad, kalian dari Islam, kalian pindah ke Kristen. Waduh, sembako dikasih. Uang bulanan juga mungkin bisa dikasih kalau emang kalian tuh sementara aja. Iya, itu sementara jelas. Paling 1 bulan. 1 bulan akan dikasih. Jika gereja yang ini emang kuat ya, dia punya pendanaannya lumayan ya. Nah, dia bisa kasih ini tuh. Nah, orang-orang yang sakit itu mereka bakal datang. Nah, dan proses penyembuhan di KKR tuh agak beda. Jadi itu seperti dimasuki oleh Roh Kudus kayak gitu. Nah, itu biasa dipanggil setelah khotbah. Jadi kan KKR pertama kan kita akan masuk, kita akan penyembahan lagu slow 1 buah, habis itu kita akan lagu worship nih. Lagu worship bakal banyak. Karena proses KKR tuh kita setengah konser baru kita bakal akan tumbang-tumbangin orang. Jadi kita konser dulu supaya orang tuh rasanya panas dan bersemangat kan. Konsernya jingkrak-jingkrak? Oh jingkrak-jingkrak itu yang pakai lighting itu full konser itu, full power. Kita aja kalau pemusik gak boleh duduk kita. Gak fair dong, gak boleh lah. Kan semua orang worship, mereka berdiri. Masa kamu duduk kan? Dan itu lebih seru. Termasuk drummernya? Oh drummernya, kalau drummer nggak mungkin. Drummer biasanya masih duduk. Tapi kalau kayak gitaris, pianis semua, pokoknya yang kalian masih bisa berdiri, bisa main ya kalian berdiri. Berdiri semuanya. Biar kita tuh bisa memotivasi gitu ya, memotivasi orang untuk jingkrak-jingkrak ya. Memang untuk party. Supaya kita bisa mengundang banyak. Karena KKR itu kan harus banyak. Supaya bisa difoto. Dokumentasi. Video itu penting kan. Nah untuk diituin ya. Habis setelah kita jingkrak-jingkrak konser, nah kita bakal duduk, kita bakal lagu syahdu lagi untuk masuk ke penyembahan supaya yang tadi yang detak jantungnya cepat bisa dipelanin supaya dengar pendeta benar-benar kan. Nah pendeta habis khotbah, mereka bakal khotbah. Yang bagian penyembuhannya adalah setelah khotbah. Setelah khotbah dia akan memberikan perjamuan kudus. Pas perjamuan kudus itu atau sebelum perjamuan kudus dia akan panggil orang-orang semua ke depan. Siapa yang sakit, siapa yang hidupnya kesusahan, siapa yang punya banyak hutang, siapa yang benar loh. Jadi yang dipanggil itu yang ada penyakit sudah pasti, hidupnya kesusahan, stres dan lain-lain. Yang punya banyak hutang, yang punya banyak masalah hidup, yang punya segala macam masalah. Jadi itu dokter itu tuh jadi pendeta itu adalah dokter semua masalah. Bahkan mau masalah dunia, ekonomi, kesehatan, cinta sekalipun bisa disembuhkan dengan pendeta. Yang bayar hutang bisa sembuh? Sembuh. Bagaimana caranya? Percaya dengan Yesus. Enggak, maksudnya bayar hutang. Oh, bayar hutangnya enggak, tapi Yesus nanti suatu hari akan mungkin menjatuhkan sesuatu, mungkin emas jatuh dari langit atau apa. Tapi kan orang-orang tidak perlu edukasi. Orang tidak beredukasi diberikan harapan, dia pegang. Ditanya sama pendetanya, Anda punya hutang di mana saja? BRI ada Pak. Terus Mandiri, ya kan? BCA ada. Benar. Kartu kredit. Hutang piutang Anda lunas. Biasanya ada doa seperti gimana itu. Caranya? Nah itu kan caranya nggak ada, tapi didoakan gitu loh. Hutang piutang lunas itu kan bahaya. Kalau dia percaya sampai hutang piutang saya lunas, saya tidak mau tahu lunas atau tidak. Dia lupakan hutangnya, dia nggak bayar sampai berbulan-bulan, dia anggap sudah dilunaskan oleh Yesus. Waduh itu kan bahaya. Tapi orang kalau tidak beredukasi, mereka percaya nggak? Percaya dong, jalan keluar. Diomongin dengan pendeta yang begitu. Masuk pencucian otak itu, masuk beneran kan? Nah jadi disuruh pikiran belakang ya pokoknya. Pikiran belakang nih.
Christian is the third belakang. way. Christian is the third way. The first way itu kan be responsible, the second way itu kan be wrong, right and wrong. Oh, Christian tidak ada right and wrong. Kita tuh jalan ketiga, jalan Yesus. Istilah kalau ada utang, udah kamu gak usah bayar, kamu ikut jalan Yesus aja. Begitu. Tapi didoakan, dia akan dipanggil ke depan, kan didoakan, dan itu yang paling gila ya. Dan lucunya orang percaya, tapi ya nggak bisa disalahkan. Memang pemahaman yang tipis itu akan sangat ya merugikan diri mereka sendiri. Mereka percaya, mereka maju ke depan semua kan. Habis maju ke depan, pendeta akan turun ke bawah di jalan. Dia mulailah. Kalau yang punya banyak minyak urapan, beda-beda. KKR ada yang beberapa pendeta tuh sangat percaya minyak urapan, tapi minyak urapan tuh lebih ampuh kedengarannya. Saya kok kita cuma pegang kan, orang tuh nggak kena apa-apa, bekasnya turun kan. Nah, jadi kalau diurapin kan basah semua kan. Ya disemprot lah pakai minyak biasanya. Semprot, baru minyak ditempel untuk didoakan. Didoakan belakangnya udah standby orang-orang karena menjaga supaya dia jatuh kan. Perempuan untuk perempuan, laki-laki untuk laki-laki. Nah, didoakan, diusahakan pasti tumbang tuh. Di KKR lu pasti diusahakan tumbang. Kalau nggak tumbang tuh nggak ada rasanya. Tumbang karena pasti apa? Tumbang. Harus tumbang. Harus tumbang. Kalaupun misalnya kita dipegang nih, terus kita tidak ada rasa mau tumbang atau gimana ya? Oh, itu dipaksa untuk tumbang. Akan doain lebih serius nih. Didorong atau? Kalau yang tidak mau jatuh ya didorong. Kalau tidak didorong tidak apa-apa, dibantu, ditarik. Dari belakang. Dari belakang. Karena belakang kita ada yang jagain. Kalau misalnya kamu jatuh tuh ada yang jagain. Nah, yang jagain ini kok kamu nggak bisa jatuh ya dibantu tarik. Supaya kamu jatuh dan kamu. Tarik dari belakang. Iya. Jadi tarik apanya? Yang ditarik lu biasanya bahu. Tapi kan kalau di depan, kalau pendeta tuh ada yang agak baik. Kalau agak baik mereka cuma pegang kepala. Kalau mereka nggak terlalu yang kadang tidak mempedulikan kita tuh malu atau enggak, mereka tuh pegang ini dan pegang ini. Jadi kita didorong dari depan, ditarik dari belakang. Posisi kan mata kita kadang kebuka, kadang ketutup kan. Kita udah lihat semua itu tumbang, kita kan nggak enak ya. Terus lama banget kan. Kan berarti supaya kalau rasanya kita mau lepasin kayak pendeta atau gimana, rasa udah nggak enak nih. Ya udah saya tumbang aja deh, biar lepas. Biar nggak dipaksa. Biar nggak kayak kelihatannya agak aneh kan. Kita kan malu dong di depan. Ini lama amat orang didoain kan ya. Kita tumbang-tumbang aja. Dari belakang juga nggak tahu, nggak sadar ya. Ternyata di belakang ada orang. Enggak, kadang nggak sadar. Tapi kalau misalnya udah lama dia akan pegang. Dia akan pegang, dia akan bantu dipegangin. Dan kalau misalnya pendeta udah kelihatan berusaha akan dibantu. Supaya memang tumbang. Jadi kalau orang bilang kayak mereka tumbang karena mereka kerasukan Roh Kudus, no. Siapa yang bisa bilang begitu? Bisa jadi tumbang nggak enak, atau aja bisa aja dia lihat pendeta terlalu dekat atau apa, terus dia tumbang otomatis kan? Karena takut didorong kan ada juga ya. Jadi ketumbang tidak tumbangan itu sebuah apa ya namanya? Sebuah semacam perlakuan yang tidak ada purpose-nya. Nah itu kalau misalnya masalah tumbang-tumbangan ya. Nah sekarang kita ngomongin masalah kalau misalnya orang bilang kerasukan Roh Kudus nih, dipegang masuk Roh Kudus kan. Ada beberapa. Memang ada, saya juga lihat dengan mata kepala sendiri. Dia dipegang, dia itu semacam terbang. Kita untuk yang tahu kita udah sering, soalnya saya sering didorong sampai jatuh. Jadi saya tahu, saya ngerti prosedur untuk pendorongan orang sampai jatuh. Orang yang dipegang karena nggak enak dia jatuh, orang yang karena dia sedih dia jatuh juga bisa ada. Orang yang stres dia jatuh ada. Tapi ada juga orang yang dipegang dia langsung mental. Mental maksudnya? Mental maksudnya dia tuh kalau orang tumbang kan cuma tumbang. Dia tuh kayak terbang, kelempar ke belakang. Karena barisnya tuh tebal biasanya. Baris KKR kalau misalnya ada pendahuluan begitu tebal. Ada satu baris, ada dua baris. Kalau banyak banget ada 3. Dia terlempar dia. Dia tuh bisa terlempar ke belakang. Itu maksudnya artinya apa itu? Kerasukan atau apa? Dia semacam kerasukan. Karena basically kan kamu pendeta tidak memukul. Tidak ada pendeta tidak memukul. Jadi itu tidak mungkin dia bisa terbang sejauh itu hanya dengan sentuhan tangan. Bahkan kalaupun dengan 2 tangan tidak bisa buat dia terlempar. Nah orang-orang seperti itu tuh kadang dijudge antara kerasukan setan atau kerasukan Roh Kudus kan. Nah masalahnya kan setan sama Roh Kudus kan dua-duanya validasinya sulit gitu. Iya susah gitu. Itu kan sesama roh soalnya kan. Yang masuk itu kan roh dong, nggak mungkin bareng kan. Nah jadi kalau dia terlempar seperti begitu, bagaimana cara kita memvalidasi kapan dia kerasukan Roh Kudus, kapan dia kerasukan setan? Betul? Atau ada yang kalau dipegang terus dia muntah. Kadang kalau yang muntah itu biasa suka dibilang oh kamu tuh kerasukan setan, jadi setanmu keluar kan. Kebanyakan gitu ya. Kalau yang muntah setan, kalau yang terbang kadang Roh Kudus. Tapi kan kita nggak tahu setan lebih suka terbang apa lebih suka muntah kan? Iya betul. Roh Kudus suka yang mana kan? Terus kalau misalnya mau disuruh keluarkan ayatnya, Roh Kudus tuh ciri-ciri kalau terbang tuh seperti apa? Tidak ada kan? Jadi we never know apa yang masuk di KKR tersebut. Nah sekarang kita masuk ke bagian penyembuhannya.
Orang suka mengklaim kalau kamu didoakan kamu jatuh atau kamu terlempar atau kamu muntah atau apapun itu yang kamu lakukan. Ada juga ini bisa kamu gelepar-gelepar kan. Itu katanya kalau kamu ada penyakit atau kamu ada apa itu bisa sembuh. Nah, aslinya kamu nggak sembuh, nggak ada yang sembuh. Nggak ada yang sembuh. Nggak ada yang sembuh. Mereka kembali pulang dengan posisi mereka datang. Jika mereka datang dengan sakit stroke, dengan mereka datang dengan penyakit jantung, mereka pulang nggak tetap dengan penyakit jantung. Pertanyaannya sekarang yang di TV itu ada sebuah pertunjukan ketika kita melihat bahwa darah Yesus begitu kan. Kemudian dia datang dengan menggunakan egrang nggak bisa jalan, langsung egrangnya suruh lepas, dia jalan dengan normal begitu. Buta, datang buta, tidak bisa melihat, kemudian diusap matanya bisa melihat. Katanya itu keajaiban Tuhan. Itu bagaimana? Itu palsu. Itu palsu. Betul. Orderan? Itu bisa dari orderan, bisa dari orang itu memang tidak sakit. Orang itu memang tidak sakit. Karena begini, jika memang kamu ingin membuktikan orang itu sakit atau apapun juga, bawa ronsennya. Bawa ronsennya yang ditandatangani oleh rumah sakit, betul. Bawa hasilnya. Jangan cuma datang pincang dong. Saya kalau datang pincang juga bisa. Saya tinggal duduk, habis itu saya nggak usah berdiri kan. Nanti pas didoakan darah ya saya berdiri. Kode kan. Betul. Kalau mau bawa ronsennya, bawa memang nama penyakitnya, bawa rumah sakit apa, supaya bisa dipertanggungjawabkan, betul. Kan kalau kita ingin orang benar-benar percaya, dan kalau misalnya pendeta memang bisa menyembuhkan orang sakit, bagus dong. Kita menghemat ratusan juta membuat dokter itu susah. Dokter itu salah satu sekolah yang paling susah, betul. Sampai sejauh ini itu untuk mempelajari dokter susah dan butuh pengalaman yang banyak. Kalau memang pendeta bisa menyembuhkan hanya dengan KKR yang lumpuh berjalan, dokter kalah. Dokter belum mampu. Dokter membutuhkan banyak alat untuk mensupport supaya physically, scientifically kamu tuh bisa berjalan, organ kamu yang rusak diperbaiki menggunakan memang sistem sel-sel yang bisa mencukupi dengan kita, yang punya penelitian lain-lain. Kalau pendeta pakai minyak urapannya, jujur minyak urapan itu, mau tahu minyak urapan itu komposisinya apa? Nih, saya tuh tukang nuang minyak urapan karena saya nggak ada kerjaan ya. Kadang kalau udah di atas saya udah jadi pemain musik tuh bisa merangkup karena kita banyak waktu luang saat khotbah. Minyak urapan itu bisa campuran 50% minyak goreng, yaitu sanko, bimoli, dan lain-lain, dan minyak zaitun 50%. Itu yang katanya obat lumpuh berjalan. Jadi kalau misalnya kalian di rumah percaya minyak urapan itu adalah minyak suci dari tanah mana atau apa, bukan. Itu minyak goreng kita campur minyak zaitun. Jadilah minyak urapan kalian yang didoakan dan dipercaya mempunyai kekuatan, di mana agak berhala ya, karena harusnya tidak boleh seperti begitu ya. Kan kita percaya Yesus, cukup dong. Percaya Yesus, doa kepada Yesus. Kenapa doa kepada minyak urapan, kan betul? Nah, itulah minyak urapan yang dipakai, yang katanya bisa menyembuhkan yang lumpuh dan yang buta bisa berjalan. Itu kan diusap dengan minyak urapan kan. Nah, masalahnya adalah yang di kesaksian di TV itu sangat tidak bisa dibuktikan mereka itu memang asli. Kebanyakan orderan kok. Kebanyakan juga emang just for show. It's an attraction gitu loh. Itu adalah sistem marketing. Karena gereja untuk berkembang mereka butuh umat, mereka butuh jemaat. Jemaat kenapa mereka butuh? Karena jujur saja mereka butuh perpuluhan. Memangnya gereja sampai tinggi 3 lantai yang ada kubah yang keren itu, yang sampai satu gedung setinggi itu setiap hari. Bahkan kami kayak pelayan-pelayannya, kami kan juga butuh fasilitas, betul? Di gereja kan butuh lighting, masih butuh bayar semuanya dari mana? Perpuluhan. Jadi intinya kita memenangkan jemaat saat KKR kalau kita bisa menyatakan kesembuhan nih. Wah, gereja kita gempar, gereja kesembuhan. Nah, itu yang kita bawa untuk ke kota. Jadi saat di kota kita terkenal, oh gereja ini mampu menyembuhkan apa di pelosok. Karena orang-orang di pelosok jauh lebih mudah untuk diyakinkan. Misalnya dia tetap sakit, dia tetap sakit pun datang. Dia sakit, dia bilang, oh saya sakit dengan sakit migrain, tapi habis ibadah saya hilang. Bukan Bu, itu namanya euforia Ibu. Ngerti konsep euforia? Konsep euforia adalah ketika kamu sudah diberikan sesuatu yang kamu tidak pernah ketemu, terus kamu kayak bersemangat banget apa segala. Kita tuh dalam diri kita ada namanya adrenalin kita tinggi. Nih, kita sesakit-sakitnya kalau kita semangat, kita adrenalin, kita ada tujuan, kita kuat nih. Pikiran kita bisa mengklaim, bisa meyakinkan body kita untuk kuat. Kuat saat itu. Nah, itu yang terjadi. Euforia itu konsepnya begini.
ketika seorang laki-laki ini masih belum punya istri, Iya, betul. Masih ini calon jodohnya begitu kan. Nah, laki-laki ini capek pulang dari kerja dan lain sebagainya, dia kayak lemes-lemesan begitu, dia duduk ya kan. Kemudian si calon jodohnya itu pacarnya itu WA, chat, telepon kan. Iya kan. Ini apa namanya? Ayo kita sekarang berangkat nonton atau wah langsung. Iya, jadi motivasi gitu loh. Dia langsung semangat. Nah, dan dalam tubuh kita kita udah semangat tuh adrenalin kita tinggi. Iya. Adrenalin itu salah satu kayak yang kalau misalnya kamu sakit tuh bisa benar-benar buat kamu semangat. Kamu bisa berdiri. Itu adrenalin. Cuma panjang waktunya tuh pendek. Namanya juga itu kan kayak suntikan adrenalin ya. Kamu cuma di-push satu kali. Nah, betul memang saat kamu kesaksian maju ke atas. Ya dong, tadi kamu penyembahan. Terus kami kan udah men-setting musik tuh udah sebagus mungkin, seperfect mungkin. Kita tahu nih cara men-setting untuk moodnya kamu kan. Habis itu kita turunin lagi moodnya kamu. Jadi zak zik zuk pas kamu naik ke atas, kamu didoakan, ditumbangin. Bangga kamu. Adrenalinmu naik sampai tinggi. Apalagi kamu dipanggil dengan pendeta yang ganteng atau yang keren kayak gitu kan. Kamu dipanggil naik ke atas, dipanggil namanya, dipanggil apa, bangga dong. Orang desa kita bahkan nggak pernah ketemu gini seumur hidup kita. Betul. Dia naik ke atas dengan posisi bahagia. Ya migrain bukan hilang migrennya. Kamu lupa kamu migrain. Iya. Kamu lupa kondisi tubuh kamu. Karena kamu sedang dipenuhi adrenalin. Itulah saat ke atas. Kalaupun mereka tidak disetting, mereka akan bilang migrain saya hilang. Lu dokter atau apa kok kamu bisa tahu migrain kamu hilang? Iya. Kan? Dan mereka kan tidak mengerti konsep-konsep yang ilmiah seperti itu. Kita mengerti. Iya. Itu yang tadi terjadi. Yang saya sangat proof tadi itu ketika ada nama seseorang dipanggil untuk maju ke depan. Bangga Ibu Saturmi maju ke depan. Bangganya minta ampun. Itu jangan migrain, dia lagi benar-benar sakit atau gimana, demam parah pun lupa. Bangga soalnya. Bangga loh. Iya. Dan itu kan panggungnya keren ya. Seumur-umur dia aja yang ngeliat kita yang tampil di atas, pasti mereka udah wow banget kan. Mereka makan besok aja belum tahu mau makan ada beras atau enggak, apalagi kita ngeliat yang kayak begitu kan. Nah, itulah yang digunakan. Kemudian saya punya teman ini, mantan pendeta, dan dia masuk Islam ya. Dulu pendeta, tapi dia bukan pendeta KKR. Saya tanya tentang KKR. Dia bukan pendeta KKR, tapi dia bilang begini, tapi saya dulu pernah ngamatin tentang KKR ini, prosesnya bagaimana. Saya amati ya sebelum masuk Islam tuh dia. Sehingga itu salah satu yang membuat dia akhirnya masuk Islam. Dia bilang begini, saya amati terus. Lah kok gayanya aneh gitu loh. Aneh itu begini, pasiennya di daerah sana fulana itu kan. Ini itu saja gitu kan. Nanti di daerah sana itu ganti bajunya ganti, tapi orangnya sama. Yang sakit tadi itu, yang merasa katanya sakit, terus kemudian tiba-tiba sembuh gitu. Orangnya itu lagi gitu kan. Itu apakah betul seperti itu? Betul. Itu bisa seperti itu. Dan banyak melakukannya seperti itu. Itu lebih mudah soalnya. Dan tidak perlu seperfect-perfectnya. Yang tadi saya ceritakan, itu tuh kita perlu settingan manajemen yang cukup perfect. Kita perlu tim yang hebat, timnya harus tim yang paling senior. Habis itu persiapannya harus persiapan yang matang. Untuk penyebaran info KKR harus tepat, harus betul, harus mengenai. Terus kita emang harus menfokusin untuk mencari orang-orang sakit. Setelah itu kita harus mengundang pendeta emang yang paling radikal dan yang paling tampangnya bagus. Itu kita bisa menghasilkan result. Itu bisa diatur. Termasuk sound system. Oh ya harus itu penting, soal itu vital. Itu vital. Itu kenapa orang kayak kita, kayak pemusik-pemusik itu gak ada relawan, mestilah kita datang. Kita itu key-nya soalnya harus kita datang dan harus kita berpartisipasi kuat. Kita itu menentukan result. Karena yang kita pacu adalah kita, seperti yang saya bilang, yang kita mau dapat adalah momen. Kita tuh menggunakan momen untuk dapat adrenalin. Nah itu kalau sistemnya saya, dan pernah saya ikutin begitu. Nah kalau ada yang cara satu lagi, cara itu lebih mudah soalnya. Kita nggak perlu yang, karena ini high budget. Yang saya cerita itu yang cerita high budget ya. Kita mendatangkan the best of the best to get the best results. Yang walaupun result saya buat juga, tapi best, asli, masih asli. Kalau yang tadi itu murah. Yang penting kamu datang, kamu bikin KKR, pendetanya boleh kamu tetap harus pendeta tuh yang radikal sedikit, karena beda. KKR lo beda sedikit kualitasnya.
Tapi kamu yang lainnya kamu tidak perlu bagus-bagus. Yang penting orang yang kamu set sudah datang. Udah aman. Jadi jaminan 100% sukses. Nah, begitu. Izin bertanya berapa waktu ya yang diperlukan untuk persiapan KKR? Persiapan KKR kalau waktu dari perjalanan saya tergantung ya. Setelah perjalanan kita udah sampai nih, udah ready. Kita butuh sekitar 4 jam atau 2 minimum 2 jam sebelumnya. Kita sudah harus men-setting semuanya. Tapi kalau udah panggung tuh mesti 1 hari. Kalau untuk persiapan sebelumnya pra-kegiatan yang seperti untuk survei dan lain sebagainya. Oh, pra-kegiatan survei dan segalanya itu butuh waktu 1 sampai 2 bulan, 2 bulanan lebih. Oh. Iya, kadang kalau mau yang buat yang bagus itu 1,5 tahun sekali. Jadi mereka sudah dijadwalkan. Setengah tahun. Jadi setengah tahun satu kali begitu. Kita ambil momen-momen yang memang ada libur atau ada apa, kita set kita. Baik, ini adalah kesaksian dari salah seorang mu'alaf yang dulu pernah menjadi tim inti dari kegiatan KKR penyembuhan. Betul. Dan intinya adalah motivasi sebenarnya. Motivasi. Kalau yang lain itu mungkin trik-trik ya. Trik betul. Tapi yang saya ikutin gereja masih motivasi. Dan ini menjadi penting buat catatan para pendakwah mungkin dari Islam. Motivasi itu yang sebaiknya kita bisa. Motivasi itu penting memang. Cuman kalau trik itu saya tidak. Itu tidak ada respect sama sekali juga untuk itu. Itu juga dulu walaupun saya ikut KKR gitu, saya tahu tuh bukan kesembuhan dari Yesus. Tapi saya merespek. Ada usaha soalnya. Oh. Usaha dong. Kita semua berusaha keras. Ya, berusaha. Bahkan saya juga berusaha paling keras. Mencari domba-domba yang tersesat. Mencari domba-domba yang tersesat begitu. Untuk dicarikan jalan yang benar. Betul. Padahal kita sendiri yang datang juga kita percaya Yesus kayak sih enggak sih. Tapi yang penting kita usaha ya. Kita berjuang keras ya. Begitu. Oke. Baik, demikian kita akhiri. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin.